Kalian itu selama ini belajar tuh pakai kurikulum kan? Tapi udah pernah dengar belum soal sejarah kurikulum di Indonesia? Kalau mau tahu, aku kasih tahu ya. Tapi kalian tahu nggak sejarah kurikulum itu udah ganti berapa kali? Pemerintah udah menerapkan berbagai model kurikulum pendidikan di Indonesia dari pasca kemerdekaan sampai sekarang loh. Yang pertama itu ada kurikulum 1947. Pada zaman itu disebutnya Rencana Pelajaran 1947. Itu tuh dibentuknya setelah proklamasi kemerdekaan 2 tahun setelahnya tepatnya. Awalnya kurikulum itu masih dikenal dengan sebutan dari Belanda itu Leerplan. Di kurikulum itu pemerintah merancang sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi dengan menekankan pembentukan karakter manusia yang merdeka, berdaulat, sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kurikulum 1947 ini baru bisa dilaksanakan pada tahun 1950. Setelah Republik Indonesia menekankan perjanjian dengan Kerajaan Belanda disebut dengan Konferensi Meja Bundar. Yang kedua ada kurikulum 1952 atau dengan nama Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Pada 1952, pemerintah menerapkan kurikulum baru yang merupakan penyempurnaan kurikulum 1947. Pada kurikulum 1952 ini diatur tentang topik pembahasan dalam setiap materi pembelajaran dihubungkan dengan setiap kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga itu ada kurikulum 1964 atau dikenal dulu dengan nama Rencana Pendidikan 1964 loh. Kurikulum 1964 ini dirancang untuk memupuk pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Pada kurikulum ini nih, moral, kecerdasan, emosional kita, keterampilan kita, jasmani kita itu mulai dikembangkan banget. Kalian tuh tahu ekstrakurikuler kan? Atau yang dikenalnya sama namanya ekskul. Nah, pada kurikulum ini tuh udah ada ekskul tuh. Tapi namanya bukan ekskul atau ekstrakurikuler. Namanya tuh Krida. Dia tuh cuma ada di hari Sabtu aja. Selanjutnya tuh ada kurikulum 1958. Kurikulum ini ada tuh setelah pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru. Tepatnya setelah 30 September 1965. Tujuan kurikulum ini untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Yang kedua, untuk mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 ini adalah teoritis, tidak terlalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, namun pada kurikulum ini muncul sistem penjurusan pada tingkat kelas 2 SMU. Yang kelima, ada kurikulum 1975. Kurikulum ini diterapkan setelah Rencana Pembelajaran 5 tahun atau Repelita. Tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien, pengaruh dari konsep MBO atau manajemen by objektif. Kurikulum ini tuh banyak atau ramai sekali kritikan dari para guru karena akhirnya mereka akan sibuk merinci dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang keenam ada kurikulum 1984. Lebih dikenalnya sih dengan konsep pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum 1984 ini dibentuk karena kurikulum yang sebelumnya dianggap lambat meresponi kalangan masyarakat. Pada kurikulum ini muncul satu mata pelajaran baru, yaitu PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Yang ketujuh itu ada dua loh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Penerapan kurikulum ini dihujani kritik oleh kalangan pendidikan hingga orang tua pelajar. Selanjutnya, yang ke-8 ada kurikulum dengan berbasis kompetensi atau KBK 2004. Kurikulum di Indonesia berganti lagi menjadi KBK sebagai pengganti dari kurikulum 1994. Kurikulum ini menitik beratkan pada kompetensi 3 unsur pokok. Yang pertama ada
pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi. Yang kedua, ada indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga, ada pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan juga tenaga pengajar. Pada kurikulum ini, peserta didik diharapkan mencari sumber edukasi lain dan tidak hanya terlalu terpaku dengan guru sebagai sumber belajar. Pada kurikulum 2004 ini, SLTP diubah nama menjadi SMP dan SMU dirubah kembali menjadi SMA. Dan yang ke-9 ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini diterapkan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Pada kurikulum ini, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu, para pengajar akan diminta untuk mengembangkan silabus dan penilaian sesuai sekolah dan peserta didik di daerah masing-masing. Yang ke-10 ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian. Yang pertama ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013 ini banyak materi pembelajaran yang dirampingkan dan ditambahkan. Namun, kurikulum 2013 ini dihentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Anies Baswedan melalui Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 pada tanggal 11 Desember 2014. Alhasil, kurikulum yang kembali digunakan yaitu KTSP. Kecuali pada satuan pendidikan dasar atau menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 semester. Satuan pendidikan dini dan satuan pendidikan khusus. Kurikulum ini bersifat sementara paling lama sampai tahun pelajaran 2019 sampai 2020. Kemudian pada tahun 2022 sampai 2003 ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum merdeka yang disiapkan untuk tingkat sekolah menengah atas atau umum yang bisa disebut SMA atau SMU. Lewat kurikulum ini, siswa sekolah menengah atas atau SMA, siswa menengah atas luar biasa atau SMA LB, dan madrasah aliyah atau MA bisa memilih kombinasi mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Kurikulum ini tidak akan membuat sekat-sekat antara ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa selama yang diberlakukan oleh SMU. Menurut Mendikbudristek Nadiem Makarim, kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut juga sebagai kurikulum prototipe. Ini akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Indonesia sudah tercatat menerapkan sejumlah kurikulum yang berbeda. Hal itu terkait dengan perkembangan zaman dari pasca kemerdekaan hingga masa pembangunan. Kalian pasti nggak tahu kan kenapa kurikulum itu selalu berubah? Kamu mau tahu nggak pentingnya perubahan kurikulum? Pentingnya perubahan kurikulum itu untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, yang terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Kalian juga bertanya kan tentang mengapa sih kurikulum itu harus berubah? Pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik peserta didik turut berubah. Terjadinya pandemi COVID-19 saja sudah meluluhlantakkan dunia pendidikan, seperti guru kesulitan untuk mengajar, murid sulit untuk mengerjakan tugas, dan orang tua pun tak kalah pusing untuk mengajari anak-anak mereka. Kurikulum itu emang selalu harus berubah pada zamannya, karena yang kita tahu sekarang saja sudah ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dan tak terkendali. Masa iya kita tetap mengajar dengan cara yang kuno? Coba lihat, anak-anak sekarang sudah mahir menggunakan elektronik. Bahkan balita saja sudah mahir menggunakan handphone atau elektronik. Itulah mengapa kurikulum harus selalu berubah, karena kita harus menyiapkan generasi yang baru yang akan datang untuk lebih visioner dan memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi dapatkah kurikulum berubah? Jawabannya iya, karena kurikulum operasional satuan pendidikan itu bersifat dinamis, dapat diubah mengikuti dengan budaya dan zamannya.